Selamat pagi semuanya, bagaimana kabar kalian? Ibu harap dalam keadaan baik-baik saja. Bertemu lagi di pertemuan yang kelima bersama Ibu Maria Angela Gusindulin di mata pelajaran Geografi. Hari ini kita akan mempelajari materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama antara negara maju dan berkembang di dunia. Silakan tonton video pembelajaran ini dengan baik dan jangan lupa kerjakan tugasnya. Terima kasih, tetap semangat, dan salam SFP. Nah, di pertemuan yang kelima ini, seperti yang barusan Ibu sampaikan, kita akan membahas materi mengenai bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan berkembang yang ada di dunia. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dengan 1. Sikap tekun dan proaktif, mampu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama negara maju dan negara berkembang di dunia. Yang kedua, dengan rasa cinta kasih, mampu menjalin kerjasama yang positif, baik sesama siswa maupun dengan orang lain di lingkungan sekolah. Nah, kita awali dari pengertian kerjasama antar negara. Nah, kerjasama antar negara itu bisa diartikan sebagai hubungan antara suatu negara dengan negara lain, melalui kesepakatan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini sama artinya dengan regionalisme. Regionalisme kemarin artinya ada kerjasama antara negara-negara yang saling membutuhkan. Artinya dalam kerjasama itu ada kesepakatan yang sudah disetujui oleh dua negara atau lebih. Dan kesepakatan itu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya kerjasama antar negara ini juga nanti bertujuan untuk saling melengkapi kebutuhan yang tidak terdapat di negaranya masing-masing. Nah, bentuk-bentuk kerjasama antar negara di dunia nanti terbagi dua jenis. Itu yang pertama berdasarkan banyaknya negara yang ikut dalam kerjasama. Ini terbagi menjadi dua, yang pertama kerjasama bilateral, yang kedua kerjasama multilateral. Sementara yang kedua tadi berdasarkan letak geografisnya. Ini terbagi menjadi tiga, yang pertama kerjasama regional, yang kedua kerjasama interregional, dan yang ketiga itu kerjasama internasional. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari bentuk-bentuk kerjasama berdasarkan banyaknya negara yang ikut dalam kerjasama. Jadi ini dilihat berdasarkan jumlah anggotanya atau jumlah negara dalam kerjasama tersebut. Terbagi menjadi dua tadi. Yang pertama kerjasama bilateral. Nah, kerjasama bilateral itu merupakan kerjasama yang terjadi antar dua negara. Jadi kerjasama ini kerjasamanya itu hanya dua negara saja, tidak lebih. Ini disebut bilateral. Nah, kerjasama bilateral ini bisa kerjasama antar dua negara di bidang ekonomi, politik, dan sosial budaya. Nah, mari kita lihat contohnya. Contoh kerjasama bilateral. Yang pertama itu kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Nah, Indonesia bisa mengirim hasil barang tambang ke Jepang. Contohnya itu seperti minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain sebagainya yang tidak terdapat di Jepang. Jadi Indonesia mengirim barang tambang yang ada di Indonesia itu dikirimkan ke Jepang. Sementara Jepang mengirimkan apa ke Indonesia? Nah, Jepang mengirimkan mesin-mesin. Nah, kita tahu bahwa Jepang itu salah satu negara yang termasuk negara yang canggih dalam bidang permesinan. Jepang mengirim mesin dan suku cadang mobil ke Indonesia. Nah, sebenarnya masih banyak juga jenis-jenis atau bidang kerjasama antara Indonesia dan Jepang. Nah, salah satunya inilah dia. Nah, jadi mereka saling memenuhi kebutuhan antara satu dengan yang lain. Jadi Indonesia mengirimkan barang tambang yang tidak ada di Jepang. Sementara kan di Indonesia kita belum mampu untuk menciptakan suku cadang mobil. Jadi itu dikirimkan Jepang ke Indonesia. Nah, ini hanya dua negara bilateral. Contoh kerjasama bilateral yang kedua, itu ada kerjasama antara Indonesia dan Amerika. Nah, kalau kerjasama Indonesia dan Amerika ini bisa kerjasama di bidang penerbangan. Nah, kita tahu Amerika juga terkenal akan bidang penerbangan, kemudian kesehatan dan sektor lainnya. Nah, ini juga kerjasama dua negara. Contoh yang ketiga, yaitu kerjasama antara Indonesia dan Jerman.
Nah, kalau Indonesia dan Jerman itu bisa menjalin kerjasama di bidang pendidikan. Nah, kita tahu bahwa sering sekali kita bertukar ada pertukaran mahasiswa antara Jerman dan Indonesia. Dan kita tahu juga bahwa mahasiswa di Indonesia itu bisa mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya ke Jerman, seperti itu. Nah, ada juga di bidang energi terbarukan, artinya Indonesia juga mampu mengirim sumber daya alam, contohnya di bagian sumber daya energi terbarukan ke Jerman. Kemudian ada juga di bidang maritim, kesehatan, pembangunan, sosial, dan tenaga kerja dan lain sebagainya. Dan untuk kamu ketahui bahwa negara kita itu paling lama menjalin kerjasama itu paling lama dengan negara Jerman. Oke, nakku, sebenarnya banyak contoh kerjasama bilateral yang lain, banyak. Nanti itu akan kamu cari, nanti itu akan ibu buat sebagai tugasmu. Jadi ini ibu buat hanya 3 contoh saja. Nah, selanjutnya itu, kalau tadi yang pertama itu kerjasama bilateral, yang kedua itu kerjasama multilateral. Nah, kerjasama multilateral ini merupakan kerjasama antar 2 negara atau lebih dan tidak dibatasi oleh wilayah tertentu, tetapi lebih bersifat internasional. Nah, kalau tadi bilateral itu hanya 2 negara saja, tidak lebih. Sementara kerjasama multilateral itu lebih dari 2 negara dan tidak dibatasi wilayahnya. Nah, apa saja contohnya? Nah, contoh kerjasama multilateral itu yang pertama yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Nah, ini mungkin pasti kamu sudah pernah mendengar. Jadi PBB ini salah satu kerjasama atau organisasi terbesar di dunia, di mana anggotanya itu 193 negara anggota termasuk Indonesia. Nah, jadi dibentuknya PBB ini itu tujuannya adalah mendamaikan negara-negara yang berkonflik, kemudian menjalin hubungan kerjasama di bidang keamanan, politik, militer, ekonomi, dan sosial budaya juga. Dan yang terakhir itu menggalang persatuan antara negara-negara maju. Jadi negara-negara maju itu untuk membantu negara-negara berkembang atau negara-negara yang masih terbelakang. Jadi itu inti dari dibentuknya PBB ini. Dan ini 193 negara sudah lebih dari 2 negara. Makanya dia masuk ke contoh kerjasama multilateral. Nah, contoh yang kedua itu ada G20. Jadi, G20 ini merupakan kerjasama antara negara-negara di mana jumlah anggotanya itu adalah 20 negara, termasuk juga Indonesia. Dan tujuannya itu adalah kerjasama di bidang ekonomi, politik, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya. Nah, jadi inilah dia 2 contoh kerjasama multilateral. Nah, kita lanjut. Bentuk-bentuk kerjasama antar negara berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama itu kerjasama regional, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Jadi contohnya ada subbenua, ada subbenua. Jadi ada negara-negara yang terdapat dalam satu benua, mereka membentuk seperti kerjasama atau organisasi. Nah, contohnya itu ada APEC, yaitu Asia Pacific Economic Cooperation. Nah, APEC ini kan sudah kita pelajari di pertemuan yang ketiga kemarin. Jadi ini bentuk regionalisasi atau bentuk kerjasama antara negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Pasifik. Kemudian ada NAFTA, North American Free Trade Agreement, yaitu negara-negara kerjasama antara negara-negara di wilayah Amerika Utara. Dan yang ketiga ini ada AFTA, ASEAN Free Trade Area, artinya kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara, yaitu ASEAN. Nah, ini dia kerjasama antarregional, jadi dia itu dilihat berdasarkan suatu kawasan tertentu. Yang kedua itu ada kerjasama interregional. Kerjasama interregional ini merupakan bentuk kerjasama antara suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Jadi ini antar kawasan. Jadi satu kawasan itu terdiri atas beberapa negara. Nah, jadi ini kerjasama antar beberapa kawasan seperti itu. Contohnya kerjasama antara ASEAN dengan Uni Eropa. Kita tahu kalau ASEAN itu kan salah satu organisasi yang terdapat di benua Asia, yaitu mereka negara-negara yang terdapat di wilayah Asia Tenggara. Ada 10 negara, kan gitu. Sementara Uni Eropa itu
merupakan kerjasama atau organisasi yang anggotanya itu adalah negara-negara yang terdapat di benua Eropa. Dan berapa kemarin jumlah anggotanya itu ada 27 negara. Jadi ASEAN dan Uni Eropa itu saling bekerja sama. Itu maksudnya kerjasama antar kawasan atau interregional. Nah, yang ketiga itu kerjasama internasional. Nah, kerjasama internasional ini merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Jadi ini tidak ditentukan sebenarnya harus dari benua apa. Jadi ini bebas dari berbagai belahan dunia. Contohnya itu adalah PBB. Nah, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kita tahu bahwa anggota PBB itu anggotanya itu berasal dari berbagai belahan dunia, ada dari benua Eropa, Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Jadi anggota dari PBB itu berasal dari berbagai belahan dunia, dan ini termasuk contoh dari kerjasama internasional. Baiklah, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita saling menjalin kerjasama yang positif, baik sesama siswa maupun dengan orang lain di lingkungan sekolah. Salam SFD, semangat, fraternitas Dina. Yuk sekarang kita mengerjakan soal-soal.